warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome to Origami, obrolan ringan, gaul, dan islami di studio podcast Mandua Jember. Hari ini teman-teman ditemani oleh saya, Chelsea Oralia, sebagai host. Nah, segmen kali ini nggak kalah seru nih dengan episode sebelumnya. Karena di segmen ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Dr. Hosairi dari Institut Teknologi 10 November Surabaya. Gak usah lama-lama lagi deh, yuk langsung aja kita sapa Dr. Hosairi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, baik, sehat selalu. Perjalanannya lancar Pak? Alhamdulillah, lumayan penuh tantangan, lancar tapi Alhamdulillah. Kesan Bapak pertama kali masuk Mandua Jember ini gimana? kesan yang pertama, wow, karena Mandua Jember ini ketika saya keliling seluruh MAN di Jawa Timur, gambar awal, pintu awalnya itu sudah berbeda kayak Istana Presiden. Luar biasa. Kalau biasanya kan modelnya kayak di UIN gitu. Masya Allah, luar biasa ya Pak ya Mandua Jember. Nah, saya izin bertanya nih Pak ya, bagaimana menurut Bapak nih terkait dengan peluang karir di dunia digital? Ya, alhamdulillah di era hari ini, di era digital hari ini, beberapa peluang karir tentunya di dunia digital sangat-sangat luas sekali, terutama bisa dimulai sejak dini, dilatih mulai sejak dini, semasih dia di bangku kelas 10. Nah, banyak di teman-teman alumni di Prodistik itu, mereka bekerja santai di sela-sela libur, Sabtu Minggu biasanya membuat konten-konten digital. Keren sekali ya Keren Pak sekali. ya. Dan untuk masa depan Prodistik di tengah-tengah persaingan global nih, bagaimana menurut Bapak? Prodistik hadir itu untuk memberikan melengkapi bagi siswa-siswi madrasah tentunya yang secara keagamaan kuat dan secara pengetahuan umum juga bagus, maka teknologi informasi diinsertkan di masing-masing materi sehingga setiap lulusan madrasah itu sudah tidak gaptek, terus dia masuk dalam dunia digital, mereka sudah bisa mengambil passionnya masing-masing. Yang jurusan agama passionnya nanti apa, tapi diintegrasikan ke digital. Yang anak-anak IPS yang suka wirausaha atau membangun startup dengan dunia digital akan lebih cepat. Nah, di Prodistik ini dia akan diajari mulai step by step, mulai dari membangun personal branding dengan websitenya, mulai mereka bekerja di dunia internet, dan mereka sudah memulai bisa membuat konten-konten mulai dari berangkat sekolah sampai di sekolah. Saya kasih contoh, misalnya satu alumni Prodistik itu mulai kelas 10, setiap Sabtu Minggu dia minimal buat satu konten. Nah, contohnya sederhana, cara menyelesaikan perkalian silang, cara menghitung cepat begitu. Nah, yang mereka memang kuasai, tetapi itu memang dibutuhkan oleh seusia mereka. Berarti mereka belajar Prodistik sesuai dengan usia ya Pak ya? Betul, karena yang dipakai juga menggunakan handphone, tidak harus pakai komputer, tidak harus menggunakan PC yang besar, cukup dengan handphone Android yang mereka miliki, mereka sudah bisa membuat sebuah konten digital. Nah, itu kalau betul-betul istiqomah, maka suatu saat ketika dia sudah lulus dari madrasah, dia sudah menemukan passionnya. Nanti kuliah, dia sudah dapat omset dari jualan digital. Biar gak kaget juga ya Pak ya kalau kuliah itu bagaimana? Betul. Ada satu siswa yang bidang tata busana, itu bisa membangun toko online-nya itu sejak dia kelas 11. Kelas 11 punya toko online, diisi dengan hasil pelatihan-pelatihannya, dibuat niru dari konten-konten yang ada di Shopee, Tokopedia kayak gitu, sehingga dia punya beberapa toko online dan bintangnya sudah 4,8 gitu. Wah, keren ya Nah, Pak ya. dia tinggal kuliah tetap jualan online kayak gitu.
Jadi ibaratnya dapat beasiswa gitu, dapat hal positif dari Prodistik itu. Wah, keren ya Pak ya, Iya. alumni di situ contoh-contohnya. Nah, harapan Bapak dan pesan Bapak dengan program Prodistik yang ada di Mandua Jember nih apa? Di Mandua saya melihat beberapa siswa kelas 10 yang saya lihat tadi itu punya minat, bakat, motivasi yang luar biasa. Tinggal mereka di klaster, kira-kira dia kemana. Untuk awal biarkan mengalir aja dulu. Nah kalau pada saat matsama ini mereka dikasih sama OSIM misalnya penugasan. Buatkan kelompok-kelompok misalnya ada 400 siswa nih. Dibuat per kelompok 5 orang. Buat semacam membuat profil testimoni terhadap matsama gitu. Semuanya bergerak. Ketika semuanya bergerak, ketika semuanya diupload di channel media sosial, maka yang terjadi adalah di madrasah itu akan muncul beberapa karya dari matsama berupa konten digital yang positif tentang apa yang ada di madrasah ini. Cari sisi-sisi yang positif, sampaikan ke masyarakat. Jadi haram hukumnya kalau hal yang positif tidak disampaikan ke masyarakat. Jadi harus lebih gencar yang positif daripada yang negatif. Jadi tantangan bagi madrasah adalah bagaimana membangun konten-konten positif untuk memerangi konten-konten negatif. Begitu. Terima kasih Bapak atas pesan dari Bapak. Nah, semoga bisa menjadi motivasi untuk bertumbuh menjadi seseorang yang sukses nanti di masa depan. Saya, Chelsea Aurelia, sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.